Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Wisata. Selamat datang di podcast Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sumeneb. Kembali bersama saya, Tovan, akan menemani Anda semua pada episode kali ini. Kali ini kita akan membahas dua event sekaligus, yaitu Festival Kuliner Madura dan Festival Desa Wisata. Nah, dua event ini akan diselenggarakan dalam waktu yang berdekatan, bahkan dalam beberapa hari. Dan untuk itu di studio sudah hadir bersama saya yang pertama Bapak Andri Zulkarnain, STMAP. Beliau adalah Kepala Bidang Pariwisata di Disbud Purwaparta Kabupaten Sumeneb. Selamat siang, ya. Mas Andri. Siang, Mas Tovan. Oke. Dan yang kedua Muhammad Rifai, SHMH dari Tribun Madura. Selamat siang, Mas Rifai. Selamat siang. Oke. Dan yang selanjutnya Chef Adi dari PCPI Madura, Persatuan Chef Profesional Indonesia Madura. Selamat siang, Mas Adi. Selamat siang. Oke. Pada kesempatan ini kita akan berbincang mengenai konsep pelaksanaan dua event ini. Kita ngobrol santai aja, dan nanti harapannya dari podcast ini masyarakat, kemudian sobat wisata di seluruh Madura bahkan Indonesia bisa tahu bahwa event ini diselenggarakan oleh komunitas yang menjadi mitra pemerintah dalam melaksanakan event-event dimaksud. Yang pertama saya akan coba bertanya ke Mas Andri. Nah, Mas Andri, apa sebenarnya latar belakang dilaksanakannya dua event ini? Madura Culinary Festival, itu dalam bahasa Inggris ya, dan yang event selanjutnya itu Festival Desa Wisata. Nah, silahkan Mas Andri. Ya, terima kasih Mas Tovan. Jadi dasar pelaksanaan maupun latar belakang untuk kedua event ini sebenarnya hampir sama. Sama ya. Sumeneb itu merupakan daerah yang kaya akan kuliner. Terus juga kita punya potensi desa wisata yang besar. Desa wisata. Banyak malahan. Ya. Jadi kita berupaya mengemas dua potensi lokal ini, kita jadikan di satu event yang bersamaan dan di lokasi yang sama. Jadi saling mendukung. Desa dapat memperkenalkan potensi kulinernya, sedangkan kuliner itu dapat mengangkat nama desa yang akan ditampilkan. Seperti itu kira-kira Mas Tovan. Iya, berarti di setiap desa itu pasti ada kuliner yang khas itu, Pak Andri? Ya, jadi anggap per kecamatan ya kita. Jadi dari masing-masing kecamatan itu saya rasa akan ada kuliner-kuliner khas dari kecamatan tersebut. Selain itu tidak hanya sebatas di kecamatan, tapi untuk restoran maupun hotel juga dapat ikut berpartisipasi dalam festival kuliner tersebut. Begini Pak Andri, dalam event ini ada posisi pemerintah dari dinas. Nah, posisi dinas sendiri itu dalam event ini sebagai apa? Bagaimana perannya? Sementara kan ada teman-teman dari media yang juga ikut berpartisipasi dari media, terus kemudian dari PCPI, Chef Adi, itu bagaimana? Bisa dijelaskan? Begini, jadi memang konsep pemasaran pariwisata kita memang tidak terlepas dari pentahelik. Jadi 5 unsur di sini atas arahan Bapak Bupati semuanya berkolaborasi. Kita di dinas selaku stakeholder yang menangani pariwisata bekerja sama dengan dari media. Dalam hal ini untuk tahun ini kita menggandeng dari Tribun Madura. Kemudian untuk komunitas kita perkumpulan chef profesional Indonesia juga kita gandeng di festival kuliner. Tak lupa juga dari UMKM dan akademisi kita berkolaborasi sehingga terlaksana event ini. Dan untuk festival desa wisata ini kita sudah tahun kedua. Tahun kedua ya. Ya, jadi kita mengadaptasi dari festival Dewi Cemara. Jadi itu desa wisata tingkat Jawa Timur. Kebetulan kita 2023 jadi tuan rumah. Kemudian 2024 dan 2025 ini kita adakan khusus untuk desa wisata yang ada di Kabupaten Sumeneb. Rencananya kapan Pak pelaksananya, Pak?
Insya Allah kalau tidak ada halangan akan dimulai tanggal 19 Juni. Hari Kamis ya? Hari Kamis. Hari Kamis. Pembukaan itu sore dan akan ditutup sampai tanggal 21 Juni. Berarti hari Sabtu. Oh, Sabtu. Hari Minggu, ya. Berarti Kamis, Jumat, Sabtu. Kamis, Jumat, Sabtu. Berarti untuk festival kulinernya sendiri? Insya Allah nanti di hari Sabtu. Sabtu ya. Oke. Saya coba beralih kepada Mas Rifai dulu. Bagaimana ceritanya Mas? Teman-teman jurnalis kemudian ikut peduli. Bahkan ini mengadakan festival desa wisata. Kan ini sebuah cara atau sebuah hal yang baru menurut saya ya. Mungkin silakan Mas. Ya. Jadi teman-teman Tribun itu kan sebetulnya adalah pekerja media yang sehariannya adalah mencari, mengumpulkan dan memberitakan melalui medianya Tribun. Tribun ini kelompok Kompas Gramedia. Kompas Gramedia. KKG. Suatu kehormatan ketika tiba-tiba event yang menurut saya sangat istimewa ini mencoba diflurkan, dilontarkan ke kami para pekerja media untuk turut serta dalam rangka kalender event tahun 2025. Dan karena itu merupakan kebanggaan, maka bagi kami ada istilah pantang menolak tugas dan pantang tugas tidak selesai. Jadi bagi Tribun yang hanya sekedar cari berita kemudian hanya sekedar pelengkap pilar bangsa ini yang 4 katanya, eksekutif, legislatif, yudikatif dan media. Saatnya kita juga tidak hanya ke sana, tidak hanya kita memberitakan, tapi juga turut serta dan andil untuk terjun langsung bekerja dalam rangka membantu kabupaten kita, Kabupaten Sumeneb. Jadi kalau ada anggapan bahwa media cuma cari salahnya, media cuma tukang tulis ya. Ini kita akan buktikan bahwa media itu bukan hanya sekedar itu, tapi juga menyampaikan, berperan aktif dalam sebuah agenda besar yang menurut saya ini eksklusif. Desa wisata, karena kita juga seringkali mengeksplor kegiatan pariwisata di masing-masing desa. Teman-teman banyak nulis baik di kepulauan ataupun di daratan, ketika ada objek wisata apa saja baik kuliner dan sebagainya, itu kita sampaikan ke masyarakat melalui media. Nah sekarang kita mencoba untuk merangkum itu dalam sebuah kegiatan festival desa wisata. Ya kita harus bisa. Oke, berarti nggak ada kesulitan ya, tinggal menyesuaikan aja ya. Insya Allah tidak. Walaupun sebetulnya baru tahun ini ya. Tribun ini. Semoga sukses tahun ke belakang kita. Amin. Selanjutnya ke Mas Hadi. Mas, gimana ceritanya ditunjuk menjadi pelaksana Madura Culinary Festival? Ya, jadi sebetulnya kalau saya kan sering beberapa kali ya jadi juri gitu. Dan sekarang saya sebetulnya sudah balik ke Sumeneb dari 43 tahun saya nggak di Sumeneb. Dan saya sekarang juga bisnis di kuliner ya. Nah, PCPI itu Perkumpulan Chef Profesional Indonesia itu berada di hampir seluruh Indonesia, di Irian, di Sulawesi, di Kalimantan, di Aceh sekalipun ada, termasuk di Madura Raya ini termasuk yang baru, yang baru. Jadi ada Madura Raya, jadi PCPI Madura Raya. Jadi ketika temanya itu sudah menyangkut masalah otentik gitu ya, memang harus kita hadir di situ. Jadi PCPI itu hadir karena memang PCPI itu sejak berdirinya memang mengangkat UMKM hampir seluruh kota ya. Di di Jawa Timur khususnya. Kebetulan saya sendiri yang sering mengampu untuk beberapa kota-kota ya, kayak di Madiun, di Kediri, di Malang, di Jember ya, sampai Banyuwangi, termasuk di Madura ini ya. Karena itu jadi memang mengangkat masakan-masakan otentik kita yang tradisional, yang ini memang bisa dikemas menjadi
tempat kuliner makanan yang khas ya, seperti itu. Makanya kita hadir di situ BJPI. Berarti alasan menjadi panitia pelaksana salah satunya mungkin karena jam terbang di ini ya sebagai chef. Iya, jadi kebetulan ya karena tadi kita sudah berjibaku di bisnis kuliner. Kalau 43 tahun di bidang kuliner, berarti di perhotelan, di restoran. Di hotel, ya. Kebetulan saya di PT Hotel Indonesia Natur. Jadi salah satu BUMN yang bidang hotel. Saya mengabdi di sana sampai saya pensiun. Kebetulan saya mulai dari bawah ya, sampai jadi chef, sampai jadi FBD. Jadi FBD itu Food and Beverage Directors. Sampai menjadi asisten general manager ya. Itu memang disitulah bidang kita F&B. Berarti pernah menjadi FB manager? Iya, ya pastinya, karena sampai itu kan karir seseorang lah kalau jadi mulai dari tukang sapu ya sampai jadi kepala dinas ya. Gitu. Istilahnya gitu ya. Berarti punya pengalaman juga di kapal pesiar dulu? Di kapal, menjadi TKI di Singapura ya pernah. Iya, artinya 43 tahun cukup banyak lah asam garam ya kalau bicara tentang kuliner. Iya, betul. Iya. Terus Mas Hadi, bagaimana sebenarnya proses perencanaan kalau event seperti ini, festival kuliner ini dilaksanakan? Kan tentu harus merumuskan konsepnya, kemudian bagaimana kepesertaan. Itu bisa dijelaskan? Ya, jadi kebetulan kan kita Ampuh itu sekarang namanya konsep Mustika Rasa, resep masakan Indonesia, karena ini juga bulannya Bung Karno, sehingga nanti kebetulan Bung Karno itu membuat suatu peta untuk ketahanan pangan seperti pada waktu itu melalui menterinya, sehingga muncullah resep masakan Indonesia sebagai warisan budayanya Bung Karno itu. Makanya di dalam temanya itu pecahlah pada di tema itu ada ya, setialah kepada sumbermu. Betul. Nah, itu bagaimana? Jadi, bisa dijelaskan? Sumbernya ini melalui buku Mustika Rasa. Ini bukunya. Ada bukunya seperti coba ini. bisa ditunjukkan aja. Ini bukunya. Ini namanya buku Mustika Rasa. Ya. Buku Mustika Rasa ini kumpulan resep-resep otentik di desa ya, dalam rangka ketahanan pangan. Ini di seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Itu medianya mulai dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Itu misalnya yang non beras apa, yang karbonya itu apa, vegetable atau sayurnya itu apa yang diolah itu, terus hewani ya, mulai dari ikan, daging, ayam yang ada, yang otentik, yang biasa diolah oleh mereka di orang Indonesia ya. Jadi kalau misalnya mereka itu Indonesia itu sampai dibilangin kurang gizi, itu berarti salah, ada yang salah ini seperti itu, karena potensinya banyak sekali seperti itu. Berarti pemahaman setialah kepada sumbermu itu adalah kembalilah ke resep-resep masakan leluhur kita ya. Betul, iya. Mas Hadi, ini buku ini tahun berapa diciptakan? Kalau ini dibukukannya itu sekitar tahun berapa ya? Kalau dari bahasanya kan seolah-olah ini memang. Ya, memang ini biasanya memang diotentikan. Makanya sebelah Dimang sengaja ini tahun 2020, Mas. Tahun 2020. Jakarta tahun Januari tahun 2020. Jadi memang ini sulit untuk menggerakkan ketahanan panganan kita sebetulnya. Itu sudah digagas oleh Presiden Republik Indonesia yang pertama. Terima kasih. Saya coba ke Mas Rifai. Persiapannya gimana, Mas? Terkait festival desa wisata, target peserta berapa? Itu gimana? Jadi karena sesuai dengan perintah Pak Bupati, ini Semadura sekarang. Oh, Semadura. Kalau kemarin kan kita Sumenep ya. Hanya Sumenep. Jadi kalau Semadura kita lebih melebarkan tidak saja di tingkat Kabupaten Sumenep, tapi 4 kabupaten di Madura. Dan kebetulan di masing-masing kabupaten ini sudah ada kepala biro, kepala biro tribun, dan sudah kita kumpulkan beberapa hari yang lalu untuk mensosialisasikan kegiatan ini.
desa wisata ini. Kalau di Sumeneb sudah sangat terbantu dengan Dinas Pariwisata dan Dinas DPMD. Itu, dan alhamdulillah karena di Sumeneb itu kita membuka peluangnya ikut serta itu desa-desa, terutama desa-desa yang ada potensi wisatanya. Ya, itu diminta per kecamatan itu bisa mewakilkan desa-desa tersebut dalam festival ini. Sedangkan untuk 3 kabupaten ini masing-masing juga sudah kita sampaikan ke kabupaten dan sudah menyampaikan kesiapannya, khususnya untuk 2 kabupaten ini, Sampang dan Pamekasan. Sudah siap ya? Sudah siap, menunjukkan ada 2 desa yang akan diikutkan dalam, dan itu tentu saja desa pilihan versi Kabupaten Pamekasan. Dari berbagai unggulan-unggulan apa saja, dan di desa itu yang kira-kira potensinya dapat kita jual. Nah, dan dari 3 kabupaten ini hanya 1 Bangkalan masih proses karena berbarengan dengan kegiatan juga. Oh gitu. Tingkat kabupaten dan juga mungkin kalau nggak salah ada di wilayah Jawa Timur. Maksudnya se-Jawa Timur juga. Apakah itu sudah bisa menunjukkan atau bisa mengutus beberapa desa atau kecamatan mana yang akan diikutkan dalam kegiatan ini. Tapi untuk space-nya kita siapkan semua. Sudah disiapkan. Kalau di Kabupaten Sumeneb kayaknya sudah ada 19 ya. 19 desa wisata ya. 19 desa wisata yang sudah siap mendaftarkan diri. Ada web pendaftarannya, dan itu juga sudah dari 19-17 sudah fix katanya ini. 2 itu masih proses. Tapi yang jelas yang daftar sudah 19 ya. 19. Kalau Pamekasan itu ada 2 desa. 2 desa, siap juga ya. Dan kayaknya kalau saya lihat itu desanya sudah saat ini sudah cukup terkenal di tingkat Jawa Timur ataupun tingkat nasional, bahwa objek wisata yang ada di desa itu cukup menjanjikan, ya. Dan merasa bersyukur kalau Sumeneb mengadakan ini, karena dia juga akan berupaya persiapan ke tingkat Jawa Timur. Jawa Timur ya. Oke. Saya coba bergeser ke Mas Andri. Mas Andri, bisa nggak dijelaskan sebenarnya desa wisata itu apa sih? Kan masyarakat pastinya ingin tahu juga apa sih. Walaupun misalnya tidak ada, harus ada branding desa wisata, yang namanya tempat wisata dari dulu di desa pasti ada gitu. Itu bagaimana, bisa dijelaskan? Ya, jadi secara garis besar dapat saya gambarkan bahwa desa wisata ini merupakan suatu tidak hanya berupa destinasi, tapi bisa berupa budaya, bisa berupa kuliner yang diperkenalkan maupun dijual kepada masyarakat dalam bentuk paket. Paket wisata. Ya, paket wisata. Jadi dalam hal ini misalnya BUMDes maupun bekerjasama dengan Pok Darwis di suatu desa tersebut, Mas Taufan, itu menyediakan paket-paket wisata yang akan dijual kepada wisatawan maupun masyarakat. Jadi misalnya anggap ada desa yang tidak mempunyai pantai, tidak mempunyai gunung, tapi dia mempunyai tradisi. Ya, tradisi, kebiasaan hidup budaya, ya. Kebiasaan hidup. Jadi mereka bisa salah satu contohnya mungkin di Sumeneb ini Desa Semaan ya. Di Daso. Jadi di Desa Semaan itu menjual tradisi, ada terotek ya. Ada apa lagi itu ya, yang berkunjung ke rumah loteng, seperti itu. Iya. Jadi hal-hal yang tidak melulu destinasi, tapi budaya maupun kuliner mereka jual. Jadi anggap per orang 40.000 itu bisa melihat terotek, melihat rumah loteng, rumah khas Desa Semaan, dan terakhir disuguhi kuliner khas Desa Semaan. Itu dijual, dijadikan paket wisata. Laku, Pak? Laku. Ya. Okay. Kemarin waktu dibawa kita ke Jawa Timur, banyak yang menanyakan, dan akhirnya dari pihak kecamatan juga dengan adanya pelaksanaan festival desa wisata ini malah menjadi itu bisa dijual ya Pak Andri. Oh bisa Bu. Makanya kami berharap dengan adanya festival desa wisata
ini kebetulan sudah sesi kedua, tahun kedua. Jadi harapan saya memberikan geliat ekonomi yang cukup besar di desa. Ya, jadi produk-produk unggulannya, misalnya di Manding ini ada pembuatan keripik singkong. Itu nanti bisa dijadikan paket juga. Itu ya. Oke, misalnya gini Pak Andre, bagi kita masyarakat Sumeneb atau masyarakat Indonesia ya, menanam padi itu kan sudah biasa ya. Kan biasa. Nah, misalnya ini untuk daerah-daerah yang maaf ya seperti di Eropa, mereka makanan pokoknya bukan nasi tapi gandum. Cara bertaninya juga berbeda. Nah, apakah ini juga yang dimaksud kebudayaan kebiasaan hidup masyarakat setempat yang itu bisa dijual sebagai paket wisata? Bisa. Itu ya. Jadi salah satu contohnya kita punya tambak garam di desa Pinggir Papas, di desa Karanganyar. Itu nanti kalau dari Darwis maupun BUMDes yang menangani pariwisata itu bisa dikemas, bisa dikemas menarik mungkin, itu bisa mendatangkan nanti wisatawan. Memang bagi kita bermain di tambak itu biasa, Mas. Tapi bagi masyarakat yang memang di tempatnya itu tidak ada, itu menjadi suatu hal yang menarik. Jadi mencoba menjadi petani garam setengah hari, bisa bermain di tambak garam, akhirnya nanti disuguhi makanan yang kuliner yang serba seafood seperti itu. Tinggal kita mengemas nanti. Berarti ini memang sebuah upaya dari pemerintah ya, bagaimana memanfaatkan potensi-potensi di desa. Saya bergeser ke Mas Hadi. Mas Hadi, tentang kepesertaan itu gimana, Mas? Kepesertaan ini kebetulan siapa saja? Dari UMKM atau umum itu maksudnya katanya ibu-ibu memang jago masak ya, boleh ikut lomba. Terus kita juga ada memang yang dari industri kayak kafe, health gitu ya. Mereka biar nanti UMKM kalau di hotel ini ternyata makanannya begini loh ya. Ada yang tahu, ada yang belum tahu ya, seperti itu. Kemasannya seperti ini. Sebetulnya kalau di lomba itu lebih kepada how to cook proses. Jadi bagaimana mereka memasak dengan menggunakan media-media yang selain kompor itu kan banyak. Kalau di Mustika Rasa itu pakai arang kayu asam, arangnya apel, arangnya ranting pohon itu sangat berpengaruh kepada rasa. Pengaruh. Nah disitulah makanya kenapa kok banyak desa sekarang yang dikemas menjadi tadi yang disampaikan Pak Andre, bahwasanya itu bagian daripada wisata, wisata ketika dia membawa oleh-oleh. Nah, memang yang harus kita juga kemas nanti sampai kepada oleh-oleh, di samping makan di tempat ya, kalau ada bisa dikemas jadi souvenir itu lebih bagus. Nah untuk peserta tadi memang mereka harus berkreasi. Memang acuannya ke Mustika Rasa ini berkreasi menurut apa yang mereka tahu, apa yang mereka ada di desa atau di kotanya, atau juga dia mengacu kepada masakan lain tapi menggunakan media yang ini. Medianya kayak misalnya dibungkus pakai daun pisang biasa ya, tapi ketika dibungkus pakai jati gitu, itu pasti taste-nya lain. Dan secara kuliner daun jati itu fungsinya banyak. Daun jati, daun jambu ya. Kalau Mas Tovan makan gudeg di Jogja, kenapa kok warnanya bisa hitam, itu dia menggunakan daun jati sama daun jambu. Jadi bukan dikasih karena gulanya apa, bukan. Jadi pengaruh pengaruh. Ya, jadi itulah yang nanti di biar mereka berkreasi dan menampilkan kreativitasnya dan kita uji di dalam ini. Nanti mereka juga harus bisa storytelling ya, bisa bercerita. Ini kenapa kok masak ikannya begini? Makan ikan bakar aja macam-macam. Ada yang pakai serabut asap pohon pisang, pelepah pisang, ada juga yang pakai serabutnya kelapa, ada yang pakai arang, ada yang pakai pen, ada yang pokoknya mereka terserah, nanti bisa mempertahankan dan kita uji. Tesnya berarti tidak ada semacam teknis penjurian, bahwa resepnya harus begini, enggak. Yang penting dibebaskan resepnya. Dibebaskan. Dia pada saat itu kita akan uji dia masaknya bagaimana, teknik masaknya ya.
Terus dia mempertahankan, kita uji masakannya masuk nggak di dalam kriteria penjurian kita. Oke. Peserta dari luar Sumeneb ada berapa kira-kira, Mas? Kalau pesertanya semuanya dari pelaku di Sumeneb ya. Oke, dari luar belum ya? Kalau misalnya dari luar. Jadi kan nanti kalau misalnya kita buat lagi konsep bisa juga dari luar. Itu rame Mas, rame ya. Festival kuliner yang kita selenggarakan ya pernah kalau di Surabaya udah biasa, di Probolinggo pernah kita kerjasama dengan HIPMI ya di sana. Jadi event-event seperti itu rame Mas, kuliner itu pasti rame. Iya. Cuma belum ada target peserta dari luar Sumeneb ya? Ya, untuk sementara itu belum. Nanti ketika tahun-tahun yang akan depan, oke. Kita kembangkan lagi. Rencana berapa meja? Kan satu peserta pasti satu meja ya? Iya, satu meja. Nah, itu berapa Mas? Satu set menu namanya Mas. Satu set menu itu terdiri dari mulai dari karbo, lauk, vegetable ya, sayuran. Yang berkuah maupun yang ini dari mana, terus termasuk sampai kepada dessert atau makanan penutup berupa olahan, baik itu juga bisa juga minuman yang di kita kan banyak tuh Mas, boka sariba itu ya, ronde terserah bebas untuk ininya. Yang penting dia fungsinya adalah closing atau dessert untuk sebuah perjalanan makan, mulai dari appetizer, sup, main course sampai dengan dessert. Ini berarti dilombakan Mas ya? Iya, dilombakan agar supaya tadi mereka bisa menunjukkan kreativitasnya bukan lomba yang tapi kayak bukan master chef ya, tapi lebih kepada kreativitasnya nih. Nanti yang kita nanti bisa saya beli nanti itu resepnya kalau gitu ya. Ini kadang seperti itu, karena memang kuliner itu komersial Mas. Iya, betul. Biasa anak-anak muda itu, Pak ada saya kerja di sana, resepnya saya dijual Pak, satu resep harganya sekian. Itu biasa Mas, sudah biasa gitu. Profesional ya. Sekarang banyak anak muda di Sumeneb itu sudah mulai komersial seperti itu. Coba saya bergeser ke Mas Rifai. Kan media itu punya kemampuan untuk mempublish, menginformasikan. Nah, bagaimana sebenarnya teman-teman di Tribun Madura ini juga membantu mempromosikan event ini, Mas? Ya, sebetulnya tanpa tanpa diberitakan ataupun disuruh untuk memberitakan terhadap festival ini, memang sudah kewajibannya. Iya. Sudah pekerjaannya. Dan ketika menjadi bagian dari kita, saya kira tinggal kita mengegas saja teman-teman untuk mempromosikan semua, tidak saja pada persoalan festivalnya, tapi desa-desa itu yang ditampilkan ataupun desa-desa yang disebutkan dalam festival ini kita angkat dan kita blow up. Karena tentu saja ada desa yang katanya Mas Andri tadi yang banyak hanya fokus pada wisata religi ataupun wisata kuliner, bahkan UMKM misalnya, itu tentu saja melalui versinya masing-masing kita sampaikan kepada masyarakat melalui media kita. Saya kira di Tribun ataupun di Kompas Group itu banyak Mas. Ya, secara otomatis ya. Kompas TV juga pasti. Kalau Tribun ini nulis di sini bisa tampil di sana, bisa tampil di Irian Jaya, bisa tampil di Aceh itu, karena itu grup ya. Jadi Tribun itu KKG, kelompok Kompas Gramedia. Semua itu ada Tribun. Ya. Jadi tanpa disuruh pun ini pasti teman-teman akan menuliskan ini kegiatan kita sendiri. Dan satu kehormatan bagi Tribun juga ketika mendapatkan amanah dari Pak Bupati. Untuk menjadi pelaksana ya. Pastilah Mas, dan itu tentu saja kita akan menghadirkan atau menyampaikan kepada masyarakat Indonesia bahwa objek wisata di Sumeneb ini, di Madura ini tidak hanya sekedar itu seperti di daerah lain yang berupa pantai atau berupa destinasi, tapi juga dari makanan-makanan dan kerajinan masyarakat juga menjadikan objek wisata yang patut untuk kita datangi dan kita lihat sebagai bagian dari upaya melestarikan kehidupan masyarakat di Sumeneb. Nah, itu. Jadi memang sudah otomatis ya. Sudah pekerjaannya. Saya coba ke Mas Andri. Mas Andri, dinas kita itu melakukan banyak pembinaan, membentuk desa wisata. Nah,
sampai sejauh ini berapa desa wisata yang kita miliki dan berapa desa wisata yang punya perkembangan pesat dan bagaimana keterlibatan dinas itu? Iya, begini Mas Taufan. Kalau desa wisata dengan SK Bupati itu kita baru satu sebenarnya. Satu. Ya. Baru Desa Eng Tong Tong. Desa Eng Tong Tong ya. Dan Desa Eng Tong Tong ini pemenang ADWI. Tahun 2022 ya? 2022. Dengan juara satu. Juara satu. Cuma untuk yang memang desa-desa wisata yang lain itu sebenarnya sudah bisa memenuhi syarat untuk menjadi desa wisata. Iya. Karena mempunyai Darwis maupun BUMDes yang aktif, kelompok sadar wisata ya. Mempunyai paket wisata yang mau dan bisa dijual, serta memenuhi syarat-syarat administratif lainnya. Tinggal dalam hal ini kita selaku stakeholder di bidang pariwisata memang sangat bersyukur sekali. Jadi tahun ini kita berhasil menggandeng salah satu media yang menurut saya jangkauannya sangat luas, Tribun. Jadi harapan saya di tahun kedua ini pelaksanaan festival desa wisata ini bisa gaungnya lebih banyak lagi, bisa ke desa tersebut, bisa dikenal oleh lebih jauh lagi. Yang kemarin kita cuma dikenal di regional, bisa mungkin ke level yang lebih tinggi lagi. Karena apa? Karena dari pelaksanaan tahun kemarin itu kebetulan 2 terbaik dari 5 terbaik itu kebetulan diraih dari kepulauan. Kepulauan ya. Ya, dari Kangayan kayaknya. Apa? Kangayan dan Sapken mungkin. Yang spesifik dari desa wisata itu, yang di kepulauan itu. Kalau di kepulauan saya rasa yang ditawarkan memang bahari. Bahari ya. Ya, jadi pantai pasirnya dengan yang putih. Terus terumbu karang maupun kekayaan bawah lautnya masih taman laut itu ya istilahnya, taman laut. Ya, nanti harapan saya dari desa-desa kepulauan tersebut dapat menjual lagi potensinya. Iya. Jadi mungkin ya tidak usah perlu jauh-jauh ke Raja Ampat. Iya. Jadi kalau untuk mau menyelam cukup ke Sumeneb saja. Jadi tidak perlu jauh-jauh ke Raja Ampat. Saya rasa dari segi transportasi maupun biaya hidup akan jauh lebih mudah dan murah kalau ke Sumeneb, Mas Taufan. Harapan saya itu bisa nyampai dengan pemberitaan yang masif dan luas dari Tribun. Itu masyarakat yang di Jakarta, di Bandung, di Sumatera atau apa, itu bisa berkunjung ke Sumeneb. Iya. Oke. Terima kasih Mas Andri. Saya balik ke Mas Rifai. Mas Rifai, untuk festival desa wisata sendiri ini kan 3 hari ya, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, apa hal menarik yang itu bisa membuat kami masyarakat tuh berbondong-bondong ingin tahu? Mungkin apa disiapkan semacam hiburan atau ada artisnya, itu gimana, Mas? Ya, jadi selain stand-stand untuk memamerkan ataupun mempromosikan objek wisatanya di desa-desa masing-masing, juga kita sediakan juga ada hiburan-hiburan yang itu juga bisa dinikmati oleh masyarakat, termasuk UMKM ya. UMKM juga ada di situ, sehingga masyarakat bisa hadir melihat potensi masing-masing desa di Madura, di Sumeneb pada khususnya. Juga ada UMKM yang menyediakan berbagai macam kuliner, masakan ataupun termasuk mungkin kalau dari kegiatannya Mas Fadi nanti agak berbarengan, kita bisa padukan di situ ya. Sehingga nanti masyarakat yang datang itu juga bukan hanya sekedar melihat, tapi bisa mencicipi hidangan yang ada ya. Yang ada. Dan itu kolaborasi antara Mas Chef Adi dengan kita ini di Tribun. Dan apalagi Tribun ini memang sekarang ini lebih banyak ke hijau. Bukan ke merah. Oh, apa itu? Bukan partainya. Tapi kepada menyajikan berita yang sejuk. Oh, sejuk. Hijau itu sejuk maksudnya. Sejuk, ya. Bukan soal partai politik. Iya. Jadi kalau ke yang agak sedikit kriminal itu sudah. Itu merah maksudnya ya. Iya. Kode. Agak sedikit dikurangi dulu. Jadi kita ke kegiatan-kegiatan atau pemberitaan yang
hijau. Seperti memberitakan soal objek-objek wisata, makanan, gitu ya. Jadi Chef Adi itu bisa biar lapar gitu ya. Jadi narasumbernya Tribun. Betul. Karena emang jadi adem beritanya jadi adem. Cerita makanan itu paling seru Mas. Iya. Karena emang sudah berbeda sekarang. Kalau Tribun ini, insya Allah Tribun ini terbaik pertama seluruh Indonesia, sebuah media terbesar ya, untuk tingkat online. Jadi kalau bisa ngeklik di Google, klik itu Tribun. Pasti yang buka keluar duluan cari apa saja pasti Tribun. Iya. Saya sering juga. Jadi dengan objek atau dengan kegiatan festival ini, Tribun memberitakan insya Allah sangat menunjang kegiatan Kabupaten Sumeneb untuk go lebih jauh, termasuk tadi yang di pulau-pulau itu. Iya. Kalau tadi di festival kuliner itu ada sifatnya lomba. Apakah di festival desa wisata itu dilombakan juga Mas? Berapa kejuaraan yang dia? Itu sebetulnya dengan teman Tribun dari pusat itu masih kita bicarakan. Konsepnya tapi kalau berkaca kepada tahun yang lalu mungkin Mas Andri yang lebih tahu. Kalau nggak salah ada lima terbaik itu yang kita pilih. Tapi nanti tergantung di teman-teman Tribun, terutama pimpinan Tribun dari Jawa Timur, dari Kompas, dari pusat juga Tribun pusat. Itu nanti kita akan datangkan dan kita akan juga mau nilai seperti apa ini. Dan sebelum menilai juga kita akan beritakan seperti apa. Jadi itu outputnya adalah nanti berkesinambungan pemberitaan untuk minggu ini desa mana gitu. Sampai persoalan wisata ini bisa kita bahas selesai tuntas dan bisa tersajikan dengan baik buat masyarakat. Jadi kata Mas Andri tadi, tidak usah jauh ke Raja Ampat, langsung ke Sumeneb dengan sajian pemberitaan atau informasi yang kita sampaikan kepada masyarakat. Oke, berarti tetap konsepnya lomba ya. Lomba, tetap ada ya, dimenangkan. Sebenarnya kesulitan utama gimana Mas untuk mendatangkan peserta, terutama yang dari luar kota itu? Sebenarnya tidak ada kesulitan apa? Saya kira karena sudah bekerja sama dengan Mas Andre ini dengan Dinas Pariwisata sudah bisa berjalan dengan baik. Jadi kesulitan biasanya kalau dulunya kegiatan di Kompas, kegiatan di Tribun ini kan biasanya agak dulu sampai ada festival jazz festival. Ada 80 talent di Jawa Timur, kemudian festival sate gajah. Itu sudah dilakukan. Dan saya jurinya tuh. Saya juri satu. Chef Adi juga ini. Jadi banyak sudah upaya-upaya yang kita dari Kompas Group ini untuk menjunjung ataupun untuk mengangkat Kabupaten Sumeneb terutama juga di Madura. Terima kasih. Saya kira Festival Desa Wisata ini sudah dibantu langsung oleh Dinas Pariwisata Mas Andre ini sudah sedikit terkurangi beban kita untuk mensosialisasikan maksudnya kegiatan ini melalui desa-desa ataupun kecamatan. Chef Adi, bagaimana sebenarnya animo UMKM terutama kafe, restoran, hotel yang ada di Sumeneb untuk ikut di ajang kegiatan ini? Apakah berat bawaannya atau mereka itu cukup semangat untuk ikut? Semangat. Ini tadi saya dapat telepon terus dan mereka menanyakan bagaimana sih konsepnya seperti itu, dan ketika kita ceritakan mereka langsung antusias untuk ikut. Bahwasanya yang diangkat ada kan pertama kan bebas tuh, masakannya bebas tapi otentik masakan Indonesia, gitu kan. Kreativitasnya juga bebas, jadi kita nggak batasin. Bahan juga bebas, mereka berkreasi bahannya apa atau yang sudah dijual atau ini silakan. Yang penting mereka bahwasanya ini otentik masakan Indonesia, bukan masakan dari luar. Sekarang kan banyak penjajahan makanan juga. Kan? Contoh penjajahan itu apa saja? Chicken chillin itu dari Taiwan malah Mas. Ayam goreng KFC itu yang yang berbahan tepung itu rata-rata itu memang penjajahan. Bahasanya nggak ada yang lebih mie ya sekarang cuma dibilang mie yang tradisional padahal kayak soun, bihun itu kan tradisionalnya Mas. Tapi sekarang dikemas jadi macam-macam kan. Semakin ke barat-baratan kayaknya harganya naik, gengsi juga naik Padahal nggak gitu. Itu tantangan sebenarnya. Kalau itu kan bisnis kuliner Mas. Kayaknya kalau
es teh sama iced tea itu beda banget jadi 5.000 sama 10.000 es teh sama iced tea iya sama-sama ya. Mas Andre beli di kedai yang jualan teh sama kita beli di warung kan harganya beda. Padahal tehnya ya sama. Kan gitu. Itu bisnis namanya. Mas Adi, ada nggak semacam terobosan misalnya ya datengin chef atau siapa dulu kan pernah ya ada chef Juna, terus siapa lagi yang cewek itu? Marinka ya. Marinka. Terus ada lagi satu itu yang cewek tapi sudah cukup lama nggak ini siapa ya? Itu ada rencana mendatangkan itu? Ini yang kita datangkan nanti kan yang jadi juri itu nanti ketua umumnya BCPI. Ketua umum BCPI, Chef Bam itu juga mesti Mas Sandra atau pernah dulu yang dampingin ketika mau salah satu resto di Sumenep itu yang masuk kategori di festival makanan yang Jawa Timur yang diampu oleh Dinas Pariwisata Provinsi. Kan di Sumenep kan ada dapat salah satunya itu kan itu salah satu jurinya. Juri memang juri kawakan ya. Juri kawakan kita bawa nanti supaya mereka nanti peserta lah biar bangga ini kan. Terus ada salah satu chef dari sekolah kuliner yang cukup terkenal di Surabaya, mahal banget itu namanya dari Sages Kuliner itu internasional. Salah satu itu yang satu chefnya itu kebetulan dia juga satu sekolahan sama saya di Bandung. Kemudian saya dulu kerja sekolah di NHI. Di NHI ya? National Hotel Institute dulu ya. Sekarang jadi Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Iya, Sekolah Tinggi NHI. Berarti mungkin sudah ada ini untuk tim medsosnya mungkin Mas harus memunculkan 2 orang itu sebagai nanti kan bisa ya bisa tidak. Gitu ya. Bisa kan kenapa kalau misalnya ini biar nggak ada nggak ada intervensi kita dirahasiakan dulu ya. Iya. Sebelum saya tutup Mas, saya ingin bertanya lagi ke Chef Adi. Kalender event ini kan banyak sekali Mas. Kemudian ada pendapat A, pendapat B tentang pelaksanaan kalender event. Nah, ketika festival kuliner Madura ini masuk menjadi kalender event, apa pendapat Chef Adi terkait dengan kalender event yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Sumenep? Betul Mas, kalau misalnya kalender event kuliner tadi ya sama yang desa wisata itu memang potensi daerah harusnya tuh memang selalu mengangkat itu sebagai bentuk potensi daerahnya ya. Berarti setuju ya dengan kalender event ya? Nah, cuman nanti kan tadi sekarang kita kan yang namanya juga perkembangan Mas, harus meningkat. Dulu Tribun sekarang udah di-support Tribun nasional gitu. Itu kan namanya kan meningkat Mas. Jadi ada perkembangan. Sekarang kita kolaborasi langsung dengan asosiasi chef. Itu berarti kan ada peningkatan. Ada peningkatan. Tetapi nanti yang paling penting bahwasanya bagaimana ketika orang ke Sumenep itu dia sudah bisa menikmatin aura wisata ya. Nanti di pantai apa ya. Kemarin saya ngobrol sama Klebun yang punya pantai bagus di mana? Di Badur. Badur ya. Pak Ayo kapan-kapan nanti kita training, kumpulin pelaku UMKM-nya, kumpulin nanti kita training bagaimana bakar ikan yang benar, sambelnya benar, akan supaya nanti itu. Dulu kita waktu di Jogja juga sama, kita lakukan hal sama itu di Gunung Kidul. Sekarang Gunung Kidul tahu sendiri bagaimana. Penting ya. Di Jogja, Jadi itu memang itu penting Mas. Ketika kita tidak bisa memberikan kontribusinya itulah berarti kita gagal dulu untuk mengangkat kuliner. Nah, ini mungkin Mas Andri ke depan berkaitan dengan rencana dari Chef Adi untuk mendekati UMKM di daerah Pantai Badur, kayak semacam tutorial ya, dimentori ya, ketika bagaimana menyiapkan masyarakat setempat, bagaimana sih harus membuat kuliner yang baik. Nah ini mungkin perlu difasilitasi ke depan ya. Untuk pertanyaan yang sama Mas Rifai terkait pelaksanaan kalender event Sumenep yang salah satunya
ada festival desa wisata. Kan kadang pendapat orang pro dan kontra tentang kalender event. Nah, itu bagaimana pendapatnya Mas Riwai sendiri? Ya, saya kira kalau cuma orang berpendapat bisa saja bebas ya. Bisa positif, bisa negatif. Tapi manfaatnya kita gimana? harus berbicara bahwa dengan kalender event ini yang kita rasakan saya kira sudah cukup bagus ya. Artinya kalau kalender event ini nanti semakin lama semakin bagus dan profesional, maka bukan tidak mungkin setiap kalender yang kita telurkan dari Sumeneb ini event yang menjadi percontohan dari daerah lain. Termasuk festival desa wisata ini mungkin tidak hanya sekedar di Kabupaten Sumeneb ataupun di tingkat Madura, mungkin saja di tingkat nasional, mungkin juga Tribun bukan Tribun Madura, bukan Tribun Jatim, tapi Tribun.com. Bisa saja langsung Kompas.com. Nah, kalau dirasa ini merupakan bagian penting bahwa Kompas harus terlibat dan Kompas harus terdepan dalam rangka memperjuangkan kegiatan-kegiatan dan objek-objek wisata yang ada di Indonesia. Jadi kiblatnya kita enggak ke Jogja, enggak ke Bali aja Mas, tapi juga di Sumeneb, di Madura, dan itu bisa disiarkan atau ditelurkan langsung oleh pusat. Saya kira kita cukup banyak kawan, kita punya jaringan untuk ketika ke Minpar misalnya ada Porwapar di situ, Forum Wartawan Pariwisata di Jakarta, untuk kita gandeng dan kita ajak bersama-sama membangun dan bersama-sama melangitkan melangitkan Sumeneb ini ke tingkat nasional melalui medianya juga. Saya kira bukan saya sok ini ya, saya kira itu medianya sudah cukup nasional bahkan internasional kalau Kompas, Gramedia, Grup ini, sehingga ini merupakan tempat yang tepat dan yang bagus untuk Sumeneb ke depan lebih baik gitu. Ada komentar? Ya, saya sangat mengapresiasi sekali apa yang disampaikan oleh Chef Adi dan Mas Rifai. Jadi memang apalagi untuk urusan pariwisata tidak bisa hanya dinas pariwisata sendiri. Jadi kita butuh semua elemen masyarakat. Ini media sudah sangat mendukung, komunitas sudah sangat mendukung. PCPI untuk kemajuan Sumeneb. Jadi kita tinggal melaksanakan apa yang menjadi rencana-rencana kita. Semua pihak sudah mendukung. Insya Allah nanti kita akan menikmati hasilnya. Amin. Saya kira sekarang kan PHRI Sumeneb kita kebetulan juga terlibat ada. Itu sudah mulai mulai kita rangkul lagi para pengusaha-pengusaha itu. Jadi kan sudah ada hotel besar, ada hotel kecil, itu mereka sama-sama ya, kita kemarin sudah ngobrol di BC di mana itu supaya mereka harus siap untuk menerima wisatawan ini yang berkunjung ke Sumeneb gitu loh. Tapi salah satunya memang harus masalah kebersihan, keramah tamahan, pelayanan itu juga harus ini. Makanya kita juga rangkul perkumpulan hotel dan restoran ini. PHRI PHRI-nya PHRI Sumeneb. PHRI Sumeneb kan kemarin tidur Mas. Mati suri. Kita itik supaya bangun ya Mas. Ya siap Mas. Saya kira kita cukupkan dulu ya. Siap. Terima kasih atas kunjungan Bapak-bapak sekalian. Semoga acara ini sukses. Sampai kita nanti berjumpa di lain waktu. Sobat wisata, demikianlah acara podcast kita kali ini. Kita bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ke Sumeneb.